Shalom buat kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan bulanan, tepatnya renungan bulan Maret. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, yang menjadi renungan bagi kita pada bulan Maret ini terangkat dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Adapun yang menjadi topik dari firman ini berkata, jangan berubah-ubah. Saudara yang terkasih, berbicara jangan berubah-ubah. Seorang yang bernama Colin Powell pernah berkata, sukses adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari kegagalan, loyalitas, dan ketekunan. Artinya, untuk menggapai kesuksesan, hidup harus mampu, konsisten, konsekuen, dan berintegritas. Saudara yang terkasih, seiring berjalannya waktu, selalu saja ada orang Kristen yang kehilangan semangat dalam mengiring atau mengikut Kristus. Tidak lagi antusias mengerjakan panggilan hidupnya. Bahkan tidak sedikit pula dari orang Kristen yang imannya gugur di tengah jalan. Imannya terjual. Apa penyebabnya saudara-saudara? Aduh, nama baik. Situasi menjadi banyak orang Kristen berpikiran bahwa menjadi pengikut Kristus berarti perjalanan hidupnya akan mulus, terbebas dari masalah, penderitaan dan kesesakan, dan akan berlimpah dengan berkat. Ternyata apa yang mereka bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu memutuskan untuk mengiring Kristus, masalah pun sering justru datang bertubi-tubi, menghantam hidup. Ujian berat harus dialami. Sementara kehidupan orang-orang di luar Tuhan sepertinya tampak enak. Jalannya lancar, tidak ada persoalan dan permasalahan. Penuh keberuntungan. Mereka menjadi kecewa dan menganggap bahwa mengiring Kristus itu tidak ada untungnya dan sia-sia belaka. Mungkin saudara-saudara kita saat ini merasa sudah mengiring Kristus, sudah mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh dan sudah melayani Dia. Lalu timbul pertanyaan dalam hati dan benak kita, apa upahnya? Namun yang pasti saudara-saudara, firman Tuhan saat ini berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang kita garis bawahi di sini saudara-saudara, dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Ini luar biasa. Artinya apa? Artinya Tuhan menegaskan bahwa ada upah yang Dia sediakan bagi orang-orang yang setia mengikuti Kristus, yang setia mengiring Kristus sampai akhir dan berjerih lelah melayani Tuhan. Oleh karena itu, Paulus juga saudara-saudara memberi nasihat agar setiap orang percaya meneladani Tuhan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Bahkan di akhir-akhir hidupnya, dia tidak pernah menyerah. Bahkan dia berkata, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kesetiaan itu telah Tuhan pertontonkan. Kesetiaan itu, ketaatan itu telah Tuhan perlihatkan. Dalam keadaan apapun, hendaknya kita juga tetap teguh, tidak goyah, dan semakin giat dalam melayani Tuhan, karena kita adalah pengikut Kristus, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kata teguh dalam bahasa aslinya
berarti setia, saudara-saudara. Dalam kesetiaan terkandung komitmen yang tinggi. Ingat saudara-saudara, perjalanan kekristenan itu tidak mudah. Ada banyak ujian, tantangan, cobaan, bahkan bisa dikatakan masuk Kristen itu adalah masuk ke dalam medan peperangan, peperangan jasmani dan rohani. Namun Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang percaya. Seperti yang disampaikan oleh Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Tertulis kebenaran firman ini dalam Filipi 4 ayat ke-13. Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, tentunya kita tidak akan mampu dan pasti akan gagal. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat akhir-akhir ini, tidak sedikit orang Kristen yang mulai goyah imannya dan tidak lagi giat melayani Tuhan. Bekerja dari tulus hati. Ibadah kendor, berdoa kendor, pelayanan kendor, dan sebagainya. Karena apa? Karena masalah atau penderitaan yang dialaminya. Karena persoalan datang menghantam kehidupannya. Namun saudara-saudara, kita harus ingat, selaku orang Kristen, justru ketika berada dalam ujian, seharusnya kita makin melekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5b. Sebab di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya ketika kita semakin jauh, kita akan semakin lemah. Tetapi ketika kita semakin menempelkan diri kepada Tuhan, kita akan semakin kuat. Akan mengalir kuasa dari Tuhan. Mari kita koreksi kehidupan kita. Apakah kita selaku orang Kristen sudah melenceng dari kehendak Tuhan? Apakah kita sudah semakin jauh dari Tuhan? Ingatlah, bila kita menyadari bahwa jadi lelah dalam melayani Tuhan itu diperhitungkannya, seharusnya kita menjadi lemah, kecut, dan tawar hati. Justru kita seharusnya makin giat melayani pekerjaan Tuhan, berbuat yang baik dengan roh yang menyala-nyala. Ada kepedulian, ada kasih, ada pengertian. Karena itu jangan pernah sia-siakan saudara-saudara waktu, kesempatan, dan juga potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Harga yang telah kita bayar untuk Tuhan pada saatnya pasti akan terbayar lunas. Ingat firman Tuhan, saudara-saudara, berkata dalam kitab Yakobus 1 yang ke-12, manang isi nama di pagujunan iruna dapat tupal hasunana. Saudara yang terkasih, bila kita teguh dalam melakukan kehendak Tuhan, Dia akan mempercayakan perkara-perkara besar kepada kita, meskipun itu harus dimulai dari perkara-perkara yang kecil dahulu. Cepat dan lambat, setiap orang percaya akan beroleh berkat yang nyata. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah terlambat menolong. Tidak pernah Tuhan kita berbohong dan berdusta. Dia selalu menepati janjinya. Untuk itu, jangan pernah berubah-ubah. Tetap konsekuen, tetap konsisten. Amin. Salam buat kita semua.